Hey guys, selamat datang di channel saya di mana kita akan belajar sama-sama gimana caranya save money, gimana caranya earn more money, gimana caranya invest your money, dan gimana caranya spend your money wisely. Di video kali ini kita akan belajar tentang how to save money ya, dengan budgeting. Saya sudah pernah cerita tentang budgeting yang sangat simple sekali yaitu 50-30-20. 50% untuk mencukupi kebutuhan kamu, 30% untuk memenuhi keinginan kamu, 20%-nya diinvestasikan. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya budgeting dengan 50-30-20 menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya bukan akan mengajarkan bikin Excel-nya ya. In fact, kamu tinggal masuk ke link yang ada di deskripsi, download file Excel-nya, dan kamu bisa pakai. File Excel ini sengaja saya buat sesimpel mungkin sehingga sangat mudah untuk digunakan. Yang perlu kamu input hanya dua. Yang pertama adalah pemasukan kamu, entah itu dari gaji kamu, mungkin kamu punya side hustle, mungkin kamu jadi freelance, itu semua masuk di yang pertama. Intinya semua pemasukan kamu di bulan tertentu, kamu masukkan di sana. Bagian kedua yang harus kamu input adalah yang namanya pengeluaran, berbentuk yang namanya spending tracker. Di sini setiap kali kamu mengeluarkan uang, kamu harus melakukan pencatatan. Kelihatannya sih kayak ribet banget ya, tapi trust me, lakukan ini selama 3 bulan full berturut-turut. Setiap kamu mengeluarkan uang, foto notanya lalu diinput apakah itu kebutuhan atau apakah itu keinginan. Ini kamu lakukan terus-menerus selama 3 bulan dan percaya saya, di akhir bulan ketiga, kamu akan menjadi orang yang berbeda dalam memandang uang. Kamu akan menjadi orang yang lebih conscious dalam spending. Kalau kamu merasa bahwa ini nggak perlu sebetulnya, saya nggak perlu punya barang ini, maka kamu nggak akan spend duit untuk dapatin barang itu. Kalau kamu merasa, wah, barang ini nih oke, tapi sebetulnya harganya nggak worth it, maka kamu juga nggak akan mengeluarkan duit untuk mengambil barang itu. Pada akhirnya kamu akan memiliki lebih banyak sisa uang, di mana kamu bisa investasikan, sehingga perjalanan kamu menuju financial independence itu semakin singkat. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita mulai tutorialnya. Oke, begitu kita klik link yang ada di deskripsi, maka kita akan masuk ke file ini. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah download ya. Jadi kita klik file, lalu kita download as Excel. Nah, di sini saya akan buat sebuah folder baru. Saya akan buat foldernya adalah tahun 2022. Lalu saya akan rename ini menjadi budgeting September 2022. Oke, lalu saya akan open filenya. Oke, filenya udah kebuka, tapi saya masih pakai protected view ya. Jadi saya harus klik enable editing terlebih dahulu. Kalau misalkan nggak ada protected view di tempat kamu, nggak usah diklik, skip aja step ini. Oke, sekarang kita udah masuk ke interface Excel-nya. Basically, di file ini saya membagi budgetingnya menjadi 4 sheet. Yang pertama adalah income, yang kedua adalah kebutuhan, keinginan, dan investasi. Ingat, kebutuhan adalah 50% dari income, keinginan 30%, dan investasi adalah 20%. Jadi yang perlu kita lakukan adalah input pemasukan kita di sini. Misalkan gajinya adalah 3 juta, kita input 3 juta. Oke, mungkin ada side hustle ya, ada bisnis dropshipping, ada pemasukan 500.000. Sisa bulan lalu belum ada karena memang ini masih awal-awal kita budgeting. Lain-lain mungkin dari orang tua atau dari teman yang kembaliin utangnya bisa dimasukin di sini. Kalau masih ada sumber pendapatan lain, tinggal kita klik di row ini, lalu klik kanan, lalu kita klik insert. Misalkan kita kasih freelancing. Misalkan kita dapat 500.000 lagi. Nah, ini tetap mengikuti ya jumlah-jumlahnya. Oke, yang kita masukkan itu ini aja di sheet income. Yang bawah-bawahnya nggak usah dilihat dulu. Sekarang kita masuk ke sheet kebutuhan. Ini adalah anggaran kebutuhan sehari-hari. Budgetnya adalah ini, kebutuhan. Jadi 50% dari total income.
Sekarang yang perlu kita input adalah tracker pengeluaran atau spending tracker kita. Ingat, keep doing this for 3 months. Selama 3 bulan, lakukan ini terus. Jadi kita mesti bangun komitmennya mulai sekarang ya. Nah, cara mengisi tracker pengeluaran ini sangat mudah sekali. Intinya adalah kalau kita mengeluarkan uang, maka kita harus catat. Kalau uang itu dipakai untuk mencukupi kebutuhan, berarti kita catat di sheet kebutuhan. Kalau untuk keinginan, berarti kita catat di keinginan. Kalau untuk investasi, ya kita catat di sheet untuk investasi. Misalkan kita catat kebutuhan ya, katakanlah kita udah bayar tagihan listrik, PDAM, BPJS, tanggal 5 kita beli pulsa, let's say kita tanggal 7 kita belanja kebutuhan mingguan. Nilainya adalah 450.000. Tinggal kita catat di sini, maka totalnya akan mengikuti. Misalkan kita belanja kebutuhan mingguan untuk minggu kedua, jadi 14 Agustus, belanja kebutuhan mingguan lagi. Katakanlah kita habis 600.000. Nah, ini juga akan selalu dikalkulasi. Mungkin kita bilang kayak tanggal 18 bayar sekolah. Kita pasin aja ya, jadi sisanya adalah 450.000. Oke, jadi udah kepakai semuanya, nggak ada sisa. Sama seperti di tab income tadi, kalau kita mau menambahkan row baru, kita tinggal klik di row ini, lalu kita klik insert. Jadi coba saya sesuaikan sedikit, misalkan bayar sekolah anak 400.000, lalu tanggal 28. Misalkan kita beli sayur 50.000. Nah, baru pas kayak gini ya. Lalu ini dilakukan sama di 2 tab ini. Kita masuk ke tab keinginan. Ini adalah duit yang keluar yang memang untuk seneng-seneng nih. Jadi ngafe, makan sekeluarga di restoran, misalkan tanggal 7. Beli voucher game 150.000 dan lain sebagainya. Investasi juga demikian. Harus di tanggal 1, misalkan 1 Agustus, investasi di Coinworks sebesar Rp800.000. Oke. Setelah itu kita kembali ke tab income, ada rekapnya. Jadi pemasukan ini adalah sesuai jumlahnya, lalu terpakai ini adalah dari investasi kita tadi 800.000. Lalu dari keinginan kita, ternyata kita cuman habis 325.000. Jadi masih sisa 875.000. Sama kebutuhan, nggak ada sisanya. Jadi tersisa 875.000. Inilah nanti yang akan kita masukkan di sisa bulan lalu untuk bulan Oktober 2022. Oke, sampai di sini dulu video ini. Ingat, jangan hanya ditonton, jangan hanya di-download filenya, tapi dipraktekkan. Kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Keep going, keep investing, and I'll see you on top.